Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmat Fadis Regar dengan NIM 2022-11061. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan resume tentang sistem closed loop dan open loop pada mata kuliah sistem kontrol digital dan optimal. Oke, selanjutnya di sini ada sistem open loop dan closed loop. Nah, sistem kontrol ini dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu pertama ada open loop atau loop terbuka dan closed loop atau loop tertutup. Oke, open loop atau loop terbuka adalah sistem kontrol yang bekerja tanpa menggunakan umpan balik atau feedback, yang dimana output yang dihasilkan tidak mempengaruhi dari inputnya, sehingga sistem berjalan berdasarkan perintah awal tanpa koreksi otomatis. Selanjutnya, karakteristik dari open loop itu, yang pertama ada tidak memiliki sensor atau feedback, kemudian lebih sederhana dan murah, kemudian yang ketiga yaitu tidak dapat menyesuaikan diri terhadap gangguan dan perubahan dari lingkungan. Nah, contohnya itu pada mesin cuci dengan timer, kipas angin, dan pemanas air tanpa sensor suhu. Oke, kita lanjut. Kemudian ada closed loop atau loop tertutup. Nah, sistem closed loop ini menggunakan feedback untuk menyesuaikan dari inputnya agar mencapai output sesuai yang kita inginkan. Nah, kemudian sensor akan membantu, jadi closed loop ini sensor dia akan membantu untuk memantau keluaran dan mengirimkan sinyal koreksi jika ada penyimpangan dari nilai yang kita harapkan. Oke, selanjutnya untuk karakteristik dari closed loop tadi, yang pertama ada menggunakan sensor dan feedback untuk mengontrol prosesnya. Jadi setiap proses closed loop itu menggunakan sensor dan feedback untuk mengontrol prosesnya. Kemudian ada eh, lebih kompleks dan mahal dibandingkan sistem open loop. Jadi sistem closed loop ini dia lebih mahal dibandingkan sistem open loop yang tadi. Kemudian dapat menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Jadi untuk sistem closed loop ini dia dapat menyesuaikan diri dengan kondisi eksternal. Nah, kemudian contohnya itu pada AC dengan termostat, kemudian cruise control pada mobil, dan sistem kontrol pada kecepatan motor. Nah, untuk perbandingan open loop dan PS closed loop ini, pertama dari segi aspek. Nah, untuk aspek feedback open loop itu tidak ada, dan sedangkan closed loop itu ada, dan kurung sensor. Contohnya sensor. Kemudian dalam aspek akurasi, open loop itu dia kurang akurat, sedangkan closed loop itu dia lebih akurat. Kemudian dari segi aspek kompleksitas, nah open loop itu dia sederhana, sedangkan closed loop itu dia lebih kompleks. Kemudian dari segi aspek biaya, nah open loop itu dia lebih murah, sedangkan closed loop itu dia cenderung lebih mahal. Kemudian dari contohnya dari open loop itu dia mesin cuci manual sama kipas angin. Kemudian pada contoh untuk closed loop itu dia AC otomatis. Kemudian juga seperti robot pintar. Nah, kesimpulan dari kedua sistem tersebut, open loop dan closed loop ini, open loop itu cocok untuk sistem yang tidak membutuhkan akurasi yang tinggi dan tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Kemudian untuk closed loop ini, dia lebih efisien dalam menjaga kestabilan sistem karena dapat menyesuaikan output sesuai kondisi yang berubah. Jadi dia dapat menyesuaikan. Oke, sekian dari pemaparan resume dari mata kuliah sistem kontrol digital dan optimal ini dengan yang berjudul sistem open loop dan closed loop. Sekian dari saya. Apabila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.